Oke, baik. Kenalin teman-teman semuanya, aku Agung Luki Pradita gitu ya. Yang dimana saat ini aku udah lulus dari UNS, jadi ketika nanti kalian keterima di beasiswa break scholarship gitu ya, banyak sekali manfaat-manfaatnya yang kalian bisa dapatkan gitu. Juga gimana caranya untuk menjaga kesehatan mental mahasiswanya selama menjalani peran semua itu. Halo Esasstizen, selamat datang kembali di podcast ketiga dari Esas Podcast. Nah, pastinya dari Esasstizen ini kan mungkin agak sedikit kaget mungkin ya karena dua podcast terakhir ini hostnya cewek semua dan saya ini sebagai bisa dikatakan pelopor host cowok ya. Jadi dengan saya di sini Rafki ya sebagai host pada podcast kali ini. Terus juga tentunya perlu dicatat nih teman-teman ya, kalau program inspiratif, edukatif, dan inovatif satu ini akan hadir menemani weekend teman-teman Esasstizen ini. Tetapi kan ini baru masanya liburannya, jadi mungkin untuk teman-teman yang sedang rebahan atau scroll TikTok, main game, nah mending nonton Esas Podcast saja. Pastinya nanti akan dapat insight baru nih teman-teman ya. Dan juga hari ini topik yang kita bahas ini sangat relate teman-teman dengan mahasiswa ya tentunya. Ya, topik yang akan kita angkat nih yaitu tips for success in organization and academics. Nah, tapi sebelum itu nih teman-temannya, hari ini aku nggak sendirian nih, karena sudah hadir tamu spesial nih kan. Bisa dikatakan guest star juga nih teman-teman. Beliau ini juga sangat inspiratif dan juga berpengalaman, karena beliau pernah menjabat sebagai Presiden BEM UNS 2024, dan juga beliau ini sudah lulus dari UNS dan menerima beasiswa prestisius Black Scholarship dari UNS. Hmm. Jadi, halo Mas Agung Luki Pranggita. Halo Mas Kiki, nama panggilannya. Iya, benar sekali Mas. Ini saya manggilnya apa Mas? Mas Agung, Mas Luki, Mas Pranggita gitu? Boleh bebas. Oke, bebas ya. Mas Agung Hercules bukan ya? Boleh. Oke, Mas Agung aja mungkin ya Mas ya. Selamat siang Mas Agung ya. Terima kasih sudah menyempatkan hadir di podcast ini Mas ya. Ya. Jadi ini mungkin yang awal nih belum terlalu berat dulu nih Mas ya. Kita mulai dari kesibukannya dulu nih kan. Mas Agung nih akhir-akhir ini sibuk apa nih Mas? Mungkin lagi sibuk project atau mungkin juga ada mau lanjut studi juga kan Mas Dua. Nah, boleh diceritakan dulu Mas ya. Oke, baik. Kenalin teman-teman semuanya, aku Agung Luki Pradita gitu ya. Yang dimana saat ini aku udah lulus dari UNS dan saat ini sedang membantu proyek penelitian dosen. Di samping juga mau membuat satu proyek, ditunggu teman-teman semuanya, yang dimana kemungkinan Agustus atau September bakal launching juga gitu ya. Dan salah satunya juga mempersiapkan untuk mencari beasiswa S2 buat melanjutkan perkuliahannya. Wah, keren sekali ya teman-teman ya. Tuh, teman-teman Esasstizen nih. Kalian yang belum kenal Mas Agung ini parah nih kalian nih kan. Mas Agung ini keren sekali teman-teman ya. Saya lihat kemarin sempat stalking juga ya. Sempat stalking IG juga dan juga saya sempat lihat di CV-nya juga ya. Dan saya melihat CV-nya Mas Agung ini kayak lihat short story teman-teman ya. Kayak panjang gitu loh. Saya kapan begitu kan ya. Nah, sekarang nih bisa merujuk ke pertanyaan seputar organisasi dulu nih Mas ya. Iya. Kan Mas Agung ini kalau soal organisasi ya teman-teman tidak bisa diragukan lagi nih ya. Karena beliau sempat memimpin BEM UNS. Dan ini kalau saya salah mau dikoreksi Mas. Saya melihat di CV-nya Mas Agung itu pernah mengikuti di BEM SI Iya, sebagai Sekretari Jenderal and Koordinator Media. benar. Gitu ya. Nah, mungkin nih Mas, boleh diceritain Mas, awalnya untuk join di organisasi atau gabung di organisasi itu seperti apa? Dan juga motivasi utamanya Mas Agung itu apa sih? Gitu sih. Baik, sebenarnya simpel ya teman-teman semuanya buat join daripada organisasi gitu. Awalnya ketika aku ingin kuliah di UNS, aku nggak punya teman siapa-siapa di sini pun akhirnya aku mencari teman karena dulu masih zamannya COVID gitu kan. Akhirnya aku nyari teman karena susah, kebanyakan masih online gitu kan. Akhirnya aku ikut beberapa organisasi gitu. Pun akhirnya sampai di situ ke bawah gitu, dan sebenarnya awalnya tuh nggak ada niatan buat join di BEM apalagi jadi presiden BEM UNS gitu ya. Awalnya nggak ada niatan sama sekali gitu, yang penting aku bisa
hidup di UNS, aku bisa bergaul, aku punya banyak teman, akhirnya aku ikut organisasi dan ternyata sampai jadi presiden gitu tuh nggak ada yang nggak awalnya gitu, kayak tiba-tiba aja kejadian gitu. Mau ada niatan juga presiden Indonesia mungkin mas? Ya kita usahakan bersama ya. Oh gitu ya. Oh, gitu. Karena itu Iya tadi juga awalnya tidak ada niatan ya untuk menjadi presiden UNS. Nah, nanti siapa tahu menjadi presiden negara Indonesia kan? Iya. Dan kemarin belum ada nih. Nah itu dia mas. Iya. Yang sebelumnya itu dari UGM kan Dari ya. UGM. Itu nanti dari UNS menciptakan kan. Harus ada gitu. Nah itu dia sih. Nah mungkin nih mas kan selama menjabat sebagai BEM nih. Ya, pastinya banyak sih tantangannya ya, karena saya sendiri di organisasi saya MBSA, ini saya sebagai kepala divisi di TNI namanya Talent and Interest, itu bergerak di minat dan bakat nih Mas. Nah, walaupun di ranahnya organisasi itu HMP ya Mas ya, HMP Prodi lah ya maksudnya. Itu tuh saya juga mengalami tantangan gitu kan. Apalagi yang Mas Agung ini di BEM yang secara lebih besar gitu Mas ya. Pastinya saya yakin banyak sih Mas tantangannya. Nah, apakah ada Mas, semisal tantangan yang menurut Mas Agung ini yang paling gimana ya, paling terkesan juga kah dari situ nanti Mas Agung bisa mengambil pelajaran gitu Mas? Mungkin bisa diceritakan Mas. Kalau sebenarnya pelajaran apa sih yang bisa diambil daripada ikut organisasi gitu teman-teman semuanya? Sebenarnya sangat banyak sekali hal-hal yang dimana kalian bisa pelajarin gitu. Yang pertama tentu dari segala pengalaman yang ada itu kalian dapatkan di bangku perkuliahan di dalam kelas gitu kan. Ketika kalian nanti bisa bertemu dengan orang lain, bisa membangun jejaring, bisa berdialektika, bisa membangun komunikasi yang baik dan sebagainya juga itu didapatkan di organisasi gitu. Pun ketika di BUMS gitu kan, pasti ada beberapa hal yang paling susah menurutku. Yang pertama adalah menyatukan dari sekian banyaknya pikiran. Karena di USS itu di BEM-ku ya, itu ada sekitar 436 staff. Wow. Ada 20 kementerian gitu kan. Oke. Itu yang staffnya belum ada nanti yang misal kepanitiaan, oprek dan sebagainya juga gitu. Akhirnya perlu benar-benar mengakomodir segala pikiran, segala orang-orangnya kan pasti berbeda-beda ya. Itu yang paling susah. Tapi sebenarnya yang paling susah itu di himpunan teman-teman. Aku pernah di himpunan ketika maba join himpunan ya, namanya Hibamia kalau punya aku ya. Itu sebenarnya yang paling susah di himpunan. Karena kenapa? Karena biasanya di himpunan itu untuk cara kita merawat teman-teman kita atau menumbuhkan semangat itu sangat susah. Karena mungkin kalau di tingkat univ itu trigger untuk satu sama lain itu kuat banget, tapi ketika di himpunan itu agak susah. Jadi sebenarnya pembelajaran sebenarnya ketika teman-teman organisasi ya di himpunan, karena kan himpunan jelas berhimpun, namanya himpunan. Jadi ya sekelas nongkrong-nongkrong itu merupakan salah satu hal benefitnya luar biasa. Ya mungkin teman-teman nggak rasakan hari ini, tapi yakinlah jawaban itu teman-teman bakal dapatkan mungkin 10 sampai 20 tahun ke depan ketika teman-teman kalian udah sukses semuanya ya. Betul sekali ya teman-teman. Terus nih mas, kan kalau tadi saya dengar ada 463 staff ya di BEM. Benar sekali. Nah, itu kalau semisal mas, apakah semua staff itu istilahnya kerja semua? Kan pasti ada lah, pasti ada. Saya yakin di himpunan tuh pasti ada yang suka ngilang-ngilang Iya atau benar. malas. Nah mungkin ada mas kayak cara mengatasinya atau langsung Mas Agung nih langsung preventif, langsung memarahi atau gimana? Kalau dari aku ya, sebenarnya aku nggak pernah ngemarahin teman-teman ketika ikut organisasi gitu. Yang dimana pasti mereka capek juga, mereka nggak dibayar, atau bahkan mereka keluar uang sendiri gitu kan. Akhirnya pasti ada suatu hal atau stagnansi daripada teman-teman semuanya. Yang terpenting adalah bagaimana mereka selesai dengan dirinya sendiri gitu. Kan nggak etis juga dan nggak baik juga ketika kita benar-benar suruh atau kasih pressure yang kuat. Mungkin ada satu hal yang dimana itu ada sisi-sisi yang kita tidak ketahui. Makanya fungsinya organisasi adalah untuk saling memahami satu sama lain. Makanya ketika ada satu persoalan, biasanya aku selesaikan dulu di teman-temannya, di kementeriannya dulu, di satu bidang. Ketika satu bidang nggak selesai, coba ke atas. Itu pun kalau bisa kita selesaikan dengan baik-baik. Kalau memang ada satu permasalahan
ya it's okay, kita bakal bantu. Dan aku sempat bilang ke teman-teman BEM UNS gitu ya, dan kemarin aku sempat janji gitu bahwasanya dari 400 lebih staff, aku janji bahwasanya tidak akan ada yang di DO ketika tidak mampu membayar UKT. Dan di tahunku ada 2 orang yang mungkin masih kesusahan bayar UKT, kita iuran bersama teman-teman BEM untuk membayar UKT. Jadi organisasi untuk bergerak bersama-sama gitu teman-teman Wow, semuanya. wow, wow, wow. Saya sedikit kaget ya ini tadi ya. Ya, jadi kalau Sangat kesusahan solid kita ya. bantu sama-sama gitu Wah, nantinya. keren sekali nih HMP ESA nih. Tolong ya, bisa nih. Nah, Kita bisa mendapatkan Mas insight baru Eko. nih, guys ya. Nah, berarti memang ya Mas, kalau sebuah entah itu apapun HMP atau organisasi yang bentuk itu dari pemimpin dulu ya. Benar, Ya, betul. benar ya. Kalau pemimpinnya itu berkualitas ya, pasti nantinya anggotanya berkualitas semua ya. Oke. Terus nih, kita lanjut ke mungkin lebih ke apa ya ini namanya prestasi mungkin ya, ke prestasinya Mas Agung nih. Nah, selain di organisasi ini ya, Mas Agung ini ternyata juga sukses untuk meraih Break Scholarship UNS ya. Iya. Bisa diceritakan langsung saja Mas mungkin. Mau diceritain dikit atau panjang pun nggak apa-apa Mas sebenarnya. Oke. Bagaimana proses mendapatkannya itu gimana? Terus manfaat yang Mas Agung dapatkan itu apa saja? Mungkin dari segi akademik ataupun dari pengembangan dirinya Mas Agung sendiri. Sebenarnya salah satu beasiswa terbaik yang ada di kampus gitu ya, aku bisa sebutkan teman-teman bahwasanya Break Scholarship gitu. Ya. Karena dalam beasiswa itu terdapat paket lengkap, semuanya dapat teman-teman semuanya. Sebelum aku ceritain banyak, aku mau ceritain bagaimana sih cara mendapatkannya gitu ya. Jadi aku ketika mendaftar beasiswa Break Scholarship itu nggak tiba-tiba langsung daftar gitu. Awal-awalnya daftar beberapa beasiswa yang dimana ketolak gitu. Pun akhirnya aku nggak tahu sebenarnya beasiswa Break Scholarship atau orang-orang yang itu BS itu apa sih gitu kan. Akhirnya aku scroll dan satu hal yang pengen aku daftar yaitu dapat asrama gratis gitu, dapat tempat tinggal gratis. Akhirnya aku daftar, lalu beberapa seleksi buat essay dan sebagainya juga gitu, dan ternyata keterima teman-teman semuanya. Jadi ketika nanti kalian keterima di beasiswa Break Scholarship gitu ya, banyak sekali manfaat-manfaatnya yang kalian bisa dapatkan gitu. Yang pertama adalah UKT-nya gratis di seluruh fakultas dan prodi UNS, itu bakal di cover semuanya UKT-nya gitu kan. Terus yang kedua adalah teman-teman bakal dapat uang bulanan. Jadi teman-teman bakal dapat uang bulanan. Dan uniknya di BS, ini yang salah satu trigger juga ya. Jadi uang bulanannya itu tergantung daripada namanya amalan Yomi atau enggak amalan tiap harinya. Jadi teman-teman tiap harinya tuh nanti ada Excel-nya disuruh ngisi teman-teman tuh ngapain aja. Jadi nanti pencairan daripada uang bulannya tergantung daripada kepribadian setiap bulannya teman-teman. Bisa banyak, bisa rendah, tergantung semangat daripada teman-teman semuanya. Terus yang ketiga, teman-teman nanti biasanya asramanya full semuanya gratis gitu, dari listrik ada, dikasih TV, dikasih kulkas, full fasilitas semuanya gitu. Dan bahkan ketika teman-teman mau exchange ke luar negeri atau nanti mau ikut-ikut lomba dan sebagainya juga bisa ngajuin dana, nanti dikasih juga, ada uang bukunya gitu ya. Dan sebenarnya yang paling tak bernilai gitu ya, itu adalah lingkungannya teman-teman semuanya. Lingkungannya itu ngebentuk banget. Jadi BS tuh di UNS ada 12 wardi, 12 orang, ada satu mentor kepala asrama. Jadi itu benar-benar selama 24 jam per 7 bakal menemani kehidupan teman-teman semuanya, dan situlah yang nantinya ngebentuk jati diri teman-teman semuanya gitu. Dan pun di BS tidak hanya sekedar beasiswa, jadi programnya banyak banget. Ada mentoring pekanan tiap minggunya gitu kan, ada mentoring hari-hari bisa tiap habis subuh. Jadi teman-teman di BS tuh jam 4 harus bangun. Nanti ada hariannya sampai jam 6, jam 7 nanti lanjut kuliah gitu. Pun nanti ada program pengabdian, kalau dulu punya aku di lereng Gunung Merapi Merbabu. Terus biasanya kita ngajar ke anak-anak sekitar desa, ngebuat bimbel, ngajar di TPA,
Dan banyak lah program-program yang teman-teman bisa ikutin ketika nanti join di BS. Wow, oke. Oh, terus bentar nih Mas, tadi saya dengar ada yang unik nih, amalan apa tadi Mas? Amalan Yaumi. Nah, itu seperti apa Mas? Kayak mungkin kegiatannya ngapain itu? Itu kegiatannya kalau biasanya yang Islam wajib untuk sholat 5 waktu. Iya. Terus biasanya dari kesehariannya teman-teman, kayak misal dari bangunnya dan sebagainya juga gitu kan. Dari nanti misal dihitung dari sholat duhanya dan sebagainya juga. Dari capaian bulannya, jadi ada capaian bulanan. Kayak misal teman-teman udah ngikutin berapa lomba, nggak harus menang gitu, yang penting ngikutin aja nggak apa-apa. Atau enggak teman-teman ngelakuin pengabdiannya apa aja, atau enggak ya kontribusinya gitu kan. Terus tadi Mas, semisal ini saya lihat-lihat hampir seperti KKN versi elit ya? Iya, Iya benar ya, banget. hampir seperti KKN versi elit ya. Udah keren sekali ya. Berarti total orang udah 12 ya? 12 12. Oke. Dan itu dari fakultas mana aja itu Mas? dari fakultas manapun, benar. Oke, keren sekali ya. Oke, terkait dengan beasiswa nih kan ya Mas. Pasti juga belajarnya itu kan sangat mati-matian ya. Benar. Karena memang ketolak beasiswa itu sangat-sangat menyakitkan ya Iya. sebenarnya ya. Tapi Mas Agung ini pantang menyerah lah Benar, istilahnya. Pak. Nah, yang luar biasa lagi ini di tengah padatnya Mas Agung di dalam organisasi juga. Ini kan Mas Agung itu tetap meraih prestasi juga ya di bidang akademik. Nah, itu gimana Mas kayak caranya supaya bisa fokus belajar dan juga mengerjakan tugas-tugas kuliah dengan maksimal dan optimal? Karena biasanya nih Mas ya, biasanya Biasanya. itu mahasiswa itu ada 2 tipikal Mas tahu saya nih kan. Benar. Nah, itu satu, semisal habis prokeran gitu kan, itu mahasiswa yang sampai rumah itu ngeluh terus isinya. Ngeluh, "Aduh, aku ada tugas." Terus akhirnya, "Aduh, nggak usah ngerjain aja lah tugasnya, pakai AI aja lah," gitu. Nah, Nah, banyak. mereka itu menjadikan AI sebagai pedoman. Benar. Nah, tapi ada juga mahasiswa yang satu ini biasanya rajin nih, sampai rumah itu ngeluh nggak apa-apa, tapi masih ngerjain, terus juga AI-nya itu dijadikan sebagai rivalitas. Iya. Jadi sebagai kita berkompeten dengan AI, bukan sebagai pedomannya. Nah, itu langsung dikerjakan, ngeluh-ngeluh nggak apa-apa, memang ngeluh itu nggak apa-apa, penting tetap Iya. dilakukan ya. Tapi ngeluh nggak dilakukan sama aja bohong ya. Nah, mungkin gimana Mas caranya dari Mas Agung itu supaya bisa fokus belajarnya, terus juga tugas-tugasnya itu supaya optimal dan maksimal itu bagaimana? Kalau yang pertama, teman-teman, yang pertama harus bisa adalah manajemen energi gitu. Oke. Tidak hanya sebatas manajemen waktu, tapi manajemen energi. Karena biasanya kenapa ya? Karena biasanya orang-orang yang dia hanya sebatas kuliah, itu kuliah pulang mentok-mentok jam 5 jam 6 sore pulang, capek tidur gitu Iya, kan. betul Pun sekali. anak-anak organisasi biasanya rapat malam sampai jam 2 jam 3 besoknya bolos kuliah. Bolos. Itu yang Nah, sering itu terjadi. iya. Jadi yang pertama adalah manajemen energi. Kadang kita capek sendiri, tapi itu harus kuat di sana. Dan yang kedua adalah manajemen waktu. Karena teman-teman tuh nggak bisa teman-teman jadi amuba, teman-teman jadi 2 jadi 3 atau kayak Iya. Naruto, itu nggak bisa. Iya, Teman-teman betul. satu gitu. Iya, Kalau Mas. di sini ya udah pun sama gitu, ketika teman-teman nanti organisasi maupun akademik, teman-teman harus ngefokusin dua-duanya, nggak bisa milih salah satu. Kalau mau milih salah satu ya benar-benar dikuatin di situ gitu kan. Akhirnya aku salah satu orang yang bagaimana aku mencoba untuk menstabilkan dua-duanya, entah di akademik maupun di organisasi gitu. Karena kenapa gitu? Karena aku sangat yakin kesuksesan orang itu bukan dibuat atau dibikin dari kepintaran atau sebatas IPK teman-teman semuanya. Pun aku nggak sepakat juga ketika seorang pemimpin itu hanya sebatas kuat di organisasi, tapi secara kepakaran atau secara pemikiran dia biasa-biasa aja. Apa bedanya sama orang yang lain gitu ya? Akhirnya ada dua hal yang memang harus diseimbangkan teman-teman semuanya. Pun ketika teman-teman belajar sejarah gitu kan, bahwasanya orang-orang cendekiawan zaman dulu, seorang pemimpin bahkan minimal bahasanya tuh 3, ada 9 dan sebagainya juga. Orang-orang mereka tuh pinter gitu. Nggak ada pemimpin yang bodoh teman-teman Iya. semuanya. Akhirnya teman-teman harus bisa menyeimbangkan keduanya. Caranya gimana sih gitu? Kalau yang paling gampang ketika teman-teman kuliah, teman-teman fokus kuliah. Ketika ada tugas kerjakan. Pun teman-teman masih ada waktu di malam harinya.
buat rapat, ngurus organisasi. Mentok-mentok pulang jam 12, yang lain tidur, teman-teman ada tugas ya kerjain Nah, gitu. Walau sampai betul jam sekali. 2, sampai jam 3, besok baru kuliah lagi. Yaitu teman-teman harus korbankan dua hal ini. Energinya habis, waktunya habis. Pasti itu teman-teman semuanya. Tapi nanti pasti teman-teman bakal dapatkan manfaatnya di kemudian hari. Betul sekali, betul. Dan juga ini Mas, kan juga kebanyakan orang tuh ada yang berprinsip seperti ini. Semisal, duh orang lain ini pada malas-malasan, pada tidur. Ini kesempatan saya untuk melewati itu semua. Jadi Benar. kesempatan saya untuk istilahnya balap lah. Misal Nah, masih di belakang nih, dia mau mencapai ke nomor 1 gitu kan. Jadi kan dia harus berusaha lebih keras lagi kan. benar banget. Seperti belajar tuh harus giat teman-temannya. Karena belajar tuh kan sebenarnya kita itu kuliah bukan nyari nilai gitu loh. Kita nyari ilmunya, ya. Karena kalau kita nyari nilai aja, kalau nggak ada ilmu sama aja bohong, Sama ya aja. kan? Nah, berarti emang ilmu itu tetap utama ya teman-teman ya. Nilai tetap dicari, nilai itu anggap saja bonus ya karena ilmu yang kalian dapatkan ya. Betul gitu Mas ya? Benar banget. Oke. Nah, terus nih Mas, ini masih berkaitan sama belajar sebenarnya ya. Tapi ini lebih ke kesehatannya mahasiswa sih sebenarnya. Kan misal mahasiswa yang aktif di organisasi itu biasanya rentan gitu terkena burnout. Iya. Burnout ya. Terus menurut Mas Agung sendiri sih apa sih Mas kayak kuncinya biar seimbang antara kuliah, organisasi dan juga kehidupan yang pribadi gitu. Terus juga gimana caranya untuk menjaga kesehatan mental mahasiswanya selama menjalani peran semua itu Mas. Gitu sih. Secara jawaban psikologi nih ya teman-teman Iya. semuanya gitu kan. Nah, Pasti secara burnout atau secara mental illness atau bahasa apapun lah itu seperti bahasanya generasi Z hari ini gitu kan. Pasti banyak hal-hal yang didapatkan teman-teman ketika ikut organisasi. Ada capeknya, ada pusingnya dan sebagainya juga. Tapi secara belak-belakan ya teman-teman semuanya gitu ya. Kalau teman-teman berjuang, ya teman-teman harus ngebuang kosakata burnout, kosakata malas, kosakata teman-teman kena mental dan sebagainya juga harus buang jauh-jauh gitu. Karena kenapa? Ya karena itu bukan bahasa buat teman-teman gitu. Itu hanya dijadikan suatu narasi untuk kita belajar. Ya kalau bisa dibuang aja, nggak usah pakai kata-kata burnout dan sebagainya juga. Udah tahu dan udah jelas bahwasannya ketika kalian ikut organisasi maupun kuliah pasti akan mendapatkan dua hal ini gitu ya. Jadi ya teman-teman harus hadapi aja gitu, nggak usah banyak ngomong, nggak usah banyak ngeluh dan lain sebagainya juga, nggak apa-apa ngeluh gitu. Tapi tadi yang penting kita lakuin gitu ya. Jangan sampai ya energi kita sampai buat ngeluh gitu kan akhirnya. Karena memang sih Mas, menurut saya juga seperti burnout, terus kita kena mental, itu sebenarnya cuma sugesti gitu loh. Benar banget. Sugesti terkena teman yang lain, aduh aku kena mental, aduh aku burnout, aku overwhelmed. Nah itu tuh sebenarnya cuma sugesti gitu. Iya, Karena kalau kita berpikiran positif, itu sebenarnya kita juga nggak apa-apa gitu. iya. Kita tetap lakuin aja nggak apa-apa. Iya, dan masalah kena mental burnout dan sebagainya juga sebenarnya kalau teman-teman nyari gitu kan, nyari di luar banyak loh teman-teman yang lebih susah daripada kita gitu. Betul. Jadi aku sering teman-teman semuanya gitu kan, ketika aku lagi capek, ketika aku lagi pikiranku kosong dan sebagainya juga, aku sering jalan-jalan naik motor sendirian atau kemana nyari suatu tempat. Biasanya aku mendapatkan jawaban dalam perjalanan itu. Entah aku melihat sekitarku, aku melihat kadang di lampu merah ada orang-orang yang pakai boneka dan sebagainya juga. Ada di seumuranku yang bahkan harus sudah berjualan menawarkan produk-produknya untuk menyambung hidup. Akhirnya aku mendapatkan satu jawaban atas perjalananku sendiri dan aku akhirnya mensyukuri nikmat yang Tuhan berikan kepadaku gitu sebenarnya. Mulia sekali ya. Dan juga berarti memang benar ya Mas, kesehatan mental itu semisal kalian capek mental nih Mas, Iya. teman-teman Sastizen, berarti kita nyari kesibukan dulu atau cari suasana baru dulu. Iya, benar. Suasana yang tenang dulu baru nanti pastinya akan menemukan jawaban dari hal tersebut. Iya. Jadi buat teman-teman semuanya, walaupun capek, walaupun sering ngeluh dan banyak masalah teman-teman, nggak apa-apa, take your time gitu. Teman-teman istirahat dulu, teman-teman goleran-goleran dulu nggak masalah. Yang penting ingat ilmu ketapel ketika teman-teman kecil gitu ya. Yaitu ketika teman-teman semakin tarik ke belakang,
pasti nantinya batu loncatan itu akan semakin jauh ke depan teman-teman semuanya. Jadi buat teman-teman semuanya gitu ya, nggak masalah teman-teman rehat dulu, tapi yang terpenting teman-teman harus cepat take action gitu. Ingat hukum Newton gitu, bahwasanya setiap aksi pasti ada reaksi. Jadi teman-teman harus tetap semangat dan nggak boleh kelama-lamaan berdiam diri, harus cepat move on lagi ya. Betul. Bukan hanya move on dari masalah, tapi move on dari Nah, pasangan juga yang penting banget itu yang paling juga kan. penting. Nah. Biasanya yang lama itu ya. Nah, itu yang paling lama biasanya ya. Nah, Baik Mas, ini mungkin sudah merujuk ke penghujung pertanyaan juga nih, pertanyaan terakhir. Ini untuk pesan pada mahasiswa baru nih Mas. Kan misal buat teman-teman mahasiswa baru nantinya ya, teman-teman Esastizene lagi nonton juga ini, biasanya ada yang ragu gitu buat Iya. mau ikut organisasi. Aduh, mau ikut gak ya, nanti kalau nilaiku jelek gimana? Nanti kalau aku nggak bisa bagi waktu gimana gitu kan. Mungkin bisa diberikan Mas pesan atau motivasi Mas buat mahasiswa baru yang mau masuk ke kampus gitu. Jadi buat seluruh teman-teman mahasiswa baru gitu ya, yang pertama dan yang paling utama, teman-teman harus bisa buat roadmap selama perjalanan nantinya di kuliah itu seperti apa gitu teman-teman semuanya. Dan yakinlah teman-teman semuanya bahwasanya hari ini organisasi masih relate sekali gitu ya. Bahwasanya banyak orang-orang yang mikir organisasi nggak penting kok dan sebagainya juga. Mungkin teman-teman hari ini belum mendapatkan jabatannya pun, ketika aku jadi presiden BEM aku belum mendapatkan jabat atas apa yang aku lakukan hari ini, atau bahkan aku habis energiku dan sebagainya juga gitu kan. Tapi yakinlah teman-teman semuanya gitu bahwa 10, 15 hingga 20 tahun ke depan teman-teman bakal mendapatkan manfaatnya, entah dari teman-temannya yang banyak berhasil gitu, atau dari pelajaran-pelajaran yang teman-teman dapatkan nantinya, yang mungkin itu pelajaran kecil tapi dampaknya sangat besar gitu. Pun ketika nanti teman-teman udah pasca kampus, teman-teman bakal menghadapi kenyataan nyata, berhadapan dengan orang sesungguhnya gitu kan. Kerasnya kehidupan seperti apa gitu kan. Pun nanti di masyarakat gitu, ataupun teman-teman di berkeluarga, akhirnya organisasi itu sangat penting gitu kan. Akhirnya teman-teman gak bisa hidup sendiri, maka dari itu teman-teman semuanya sangat penting, dan cobalah setiap kesempatan yang ada di kampus Iya, itu. betul. Intinya berani melangkah dulu lah Mas Intinya ya. berani Betul. melangkah. Nah, terus saya ada quotes-nya. Ini quotes-nya saya ambil dari dosen saya juga Mas. Beliau ini dosen linguistik gitu kan, dia pintar banget dia kalau membuat kata-kata. Jadi kata-katanya tuh, you can only go forward, not go back ya. Jadi kalau kalian udah maju ke depan, nggak bisa mundur lagi. Nah, aku Gitu. sepakat sama itu. Nah, Jadi itu Mas, buat bener. teman-teman semuanya, jadi intinya berlelah-lelah dalam kebaikan, sebab lelah akan hilang dan kebaikan akan terus berjalan. Iya, betul sekali ya. Wah, luar biasa banget ya teman-teman Esastizene ya, insight dari Mas Agung hari ini, dari mulai organisasi, terus beasiswa, akademik, sampai bagaimana kita istilahnya mengatur lah keseimbangan hidup kita gitu ya. Semua bisa kita pelajari pada materi yang Mas Agung sampaikan di hari ini. Itu pertanyaan yang saya lontarkan dan jawaban Mas Agung hari ini ya. Terima kasih sekali lagi buat Mas Agung ya, sudah menyempatkan waktunya dan juga sharing yang sangat berharga ini. Dan buat Esastizene ini, semoga episode kali ini bisa jadi bekal buat kalian untuk terus berkembang di dunia perkuliahan. Dan jangan lupa follow podcast ini supaya nggak ketinggalan episode-episode inspiratif lainnya. Tapi sebelum itu, sebelum saya tutup ya, saya mengikuti kaprodi saya ya Mas ya. Kaprodi saya itu biasanya membuka dan menutup itu memakai pantun. Nah, ini nanti tolong izin Mas. Nah, untuk bilang cakep itu di belakang ini juga bisa ya. Cakep. Oke. Cakep. Kita hitung ya. Siang-siang makan gudeg di Jogja. Cakep. Minumnya ditemenin es kelapa muda. Cakep. Terima kasih Mas Agung atas inspirasinya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih semuanya.